ini kan seringkali di pemilu 2024 ini ada putusan-putusan yang datang ketika tahapan udah jalan atau sangat mepet dengan tahapan berjalan. Itu kalau ditanya ke KPU merepotkan nggak? Ya merepotkan. Kami menghadapi situasi kepercayaan publik ke KPU yang sedang tergerus karena kejadian-kejadian sebelumnya. Kami akui itu, kami terima itu sembari kita berbenah untuk KPU lebih baik, karena kami ini ngurusi orang bertanding. Kira-kira begini, yang menang belum tentu belain KPU, yang kalah pasti nyalain KPU. Kebijakan apapun yang kita ambil pasti ada yang nggak suka. Kami pastikan saya akan atau KPU akan mengikuti Mahkamah Konstitusi. Berarti KPU melakukan perlawanan juga dong dengan Ya karena dalam pemahaman kami putusan Mahkamah Konstitusi harus diterapkan setelah dibacakan. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah mengejutkan banyak pihak karena mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah serentak tahun 2024. Putusan tersebut juga mengubah batas usia calon kepala daerah yang kemudian menimbulkan polemik. Semua terhentak dengan putusan itu dan DPR merespon dengan cepat dengan membentuk RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan dalam waktu yang sangat cepat untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Reaksi publik luar biasa, mereka menolak sangat keras. Aksi unjuk rasa terjadi di mana-mana. Lalu bagaimana dengan sikap KPU? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU RI 2024-2027, Muhammad Afifuddin. Assalamualaikum Pak Afif, apa kabar Pak Afif? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas Firyo. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di studio podcast kami, Pak Afif. Waktu yang sudah direncanakan sejak lama sebetulnya Pak Afif ya. Baik, Pak Afif, suasananya masih cukup hangat, publik juga masih belum bisa move on dari peristiwa beberapa hari yang lalu. Bagaimana KPU merespon putusan MK? Ya Mas Firyo, sebenarnya sejak pertama kali putusan itu disampaikan, dibacakan, kami kebetulan sedang konsolidasi nasional seluruh KPU provinsi, KPU kabupaten kota kumpul di Jakarta. Saat kami mendapatkan informasi itu, tentu kami langsung konsolidasi internal dan malamnya kami langsung melakukan kompres. Dalam konferensi pers itu jauh dari situasi seperti 2-3 hari setelahnya. Itu kami sudah tegas menyatakan bahwa KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau pendengar El Sinta dan semua kita bisa melihat jejak itu, bisa dicek. Kompres itu kita lakukan di JCC, lokasi kita sedang melakukan konsolidasi nasional. Setelah itu besoknya kami bersurat memang ke DPR untuk mengkonsultasikan. Kenapa kita melakukan konsultasi? Kami memahami konsultasi ini sebagai mekanisme prosedural dan juga bagian dari permintaan masukan untuk penyempurnaan kalau ada perspektif dan lain-lain. Patokannya satu, tidak boleh tidak mengadaptasi, tidak mengambil putusan Mahkamah Konstitusi untuk 60 dan 70 juga pertimbangannya karena soal usia itu ada di pertimbangan. Jadi itu sudah kami yakini. Tanggal 21, 22 kami di kantor juga berdiskusi panjang, tentu tidak langsung dalam posisi yang ini langsung kita terima dan seterusnya, dinamikanya panjang, tapi sikap kelembagaan kami ingin pastikan sama persis. 21 kami kirim surat, 22 kami kompres 2 kali karena saat itu kita kebetulan ada pleno terbuka penetapan hasil pemilu pasca sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu malamnya kami kompres lagi untuk lebih menenangkan publik bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah kita masukkan dalam pasal. Setelah itu kami juga tetap melakukan kompres besok paginya, besok hari Jumatnya itu juga melakukan kompres dan sebagaimana jadwal konsinyering sebagai mekanisme yang memang selalu dilakukan sebelum pembahasan RDP dalam bentuk konsultasi dalam bentuk RDP itu kita lakukan dan dalam situasi itu saya berkomunikasi dengan banyak pihak untuk mempercepat RDP-nya yang terjadwal Senin menjadi Minggu. Dan artinya itu juga kami upayakan dengan sangat serius dan paginya saya kira semua publik
sudah tahu apa draft yang akan ajukan oleh KPU, kami sampaikan ke publik dan tidak ada satupun yang berkurang dari draft itu ketika Ya, pembahasan. ya. Itu luar biasa Pak Afif, karena dinamikanya sangat cepat sekali. Betul, KPU ya. tadi sempat beberapa kali Ya. menyampaikan kepada Ya. publik dengan konferensi pers tadi ya. Ya, Tapi masyarakat tidak begitu saja percaya Pak betul, Afif. ya. Karena ketika itu memang kawal KPU, kawal Ya. MK dan lain sebagainya, memastikan. Ya, yang pasti Mas Suryo, kami berterima kasih juga kepada publik yang mengawal proses ini. Artinya kita harus pahami ini bagian dari energi positif untuk mengingatkan, untuk menjaga dan juga mengawal produk konstitusi yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi kita adopsi, kita langsung terapkan untuk pilkada ini. Memang situasinya kalau dibilang ideal tidak ideal, ya memang akan lebih memudahkan bagi kami kalau waktunya lebih lama. Lebih lama ya persiapannya. Begitu waktu sudah seminggu ya akhirnya situasinya sangat cepat harus kita lakukan. Sementara kami ini pengennya semua prosedur juga diterapkan. Dalam situasi seperti ini, hubungan komunikasi dengan semua pihak dengan mengedepankan pertama prinsip bahwa konstitusi akan kita terapkan, kedua tidak melanggar aturan apapun yang kita lakukan, ketiga komunikasi dengan para pihak, dan alhamdulillah apa yang kami yakini, apa yang kami draftkan juga akhirnya diterima semuanya. Tentu ada faktor juga dari dialektika yang luar biasa, tetapi yang ingin kami pastikan ke publik, ke masyarakat, lepas dari situasi yang katakanlah kami menghadapi situasi kepercayaan publik ke KPU yang sedang tergerus karena kejadian-kejadian sebelumnya, kami akui itu, kami terima itu sembari kita berbenah untuk KPU lebih baik, bahwa sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berulang kali kami sampaikan, bahkan kompresnya tiap hari sehari 2 kali. Itu kita akan ikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Situasi apa Pak yang membuat KPU terpaksa harus kompres setiap beberapa kali dalam sehari? Kami ingin menenangkan publik yang kira-kira ketika kami kompres, kami meyakini tidak semua juga sudah dengar sikap KPU. Kan tidak semua orang fokus konsentrasinya sudah melihat perkembangan ini kan. Begitu ada katakanlah konsentrasi massa dan seterusnya, orang baru ingin tahu, terskip bisa jadi apa yang sudah kita sampaikan. Jadi kami ingin menegaskan saja bahwa memang sikap-sikap kita itu sedari awal memang akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya di banyak kesempatan ketemu tokoh, ketemu aktivis LSM, bertanya kalau seandainya dalam situasi ini konsultasinya kemudian tidak menghendaki adanya perubahan PKPU ini bagaimana? Kami pastikan atau KPU akan mengikuti Mahkamah Konstitusi. Berarti KPU melakukan perlawanan juga dengan DPR. Ya karena dalam pemahaman kami putusan Mahkamah Konstitusi harus diterapkan setelah dibacakan. Jadi apapun yang terjadi di DPR, KPU tetap konsisten. Ya, karena itu kan pengadministrasian saja. Kita juga menghormati mekanisme prosedur yang ada. Kenapa Mas Suryo kami meyakini langkah ini yang paling baik? Saat Pilpres ada putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang karena satu dan lain hal kami tidak sempat melakukan konsultasi. Akhirnya kami juga secara substansi kita berdebat waktu itu butuh apa tidak untuk melakukan perubahan PKPU dan seterusnya. Pada intinya putusan itu kita pakai. Kita disalahkan. Di DKPP kita diadukan 4 kali aduan dan salah satu putusannya itu semua anggota peringatan keras, ketuanya peringatan keras terakhir. Artinya apa? Kita sudah pernah dalam trayek situasi yang dihadapkan seperti sekarang. Saat itu langsung karena satu dan lain hal artinya apa? Konsultasi tidak bisa dilakukan. Akhirnya kita pakai tetap. Yang terjadi kita disalahkan secara prosedur. Nah kami ingin belajar dari masa lalu. Toh waktu masih ada. Poinnya kan begini. Tanggal 27 kemarin pendaftaran pertama, hari ini pendaftaran kedua, besok hari terakhir. Toh mau ditetapkan 10 hari sebelumnya atau hari tanggal 26 atau 25, toh dipakainya sama mulai tanggal 27. Jadi inti poinnya kalau menurut saya begitu. Nah persoalan yang berkait dengan dinamika
yang dulu kenapa nggak dilakukan sekarang dilakukan. Loh, kita juga pernah melakukan yang dulu, yang sekarang dituntut sebagian orang. Langsung saja KPU mengesahkan. Saya jadi bertanya, terus bagaimana caranya kami mengesahkan PKPU? Kami tetap butuh yang namanya harmonisasi di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, dan kami melakukan koordinasi untuk standby. Begitu konsultasi selesai, langsung harmonisasi jam 1 siang. Rapat di DPR saya kira itu jam 10, jam 11 selesai di DPR, habis itu langsung harmonisasi daring, malam sudah diundangkan. Saat rapat dengan DPR, apa yang terjadi di sana, Pak Afif? Saat konsinyering, wartawan boleh masuk. Saat RDP juga terbuka, tidak ada perdebatan yang signifikan karena semua juga sudah tahu posisi KPU. Mungkin beda kalau posisi KPU-nya tidak seperti saya ceritakan tadi. Jadi tidak ada perdebatan panjang karena memang posisi kunci pasca revisi yang tidak jadi di DPR, tuntutannya kan ke kantor KPU, dan itu akhirnya beriringan dengan tuntutan yang dilakukan para pihak yang melakukan demonstrasi datang ke kantor KPU untuk memastikan, mengawal. Saya menganggap itu bagian dari suplemen, pengingat, penguat kita untuk senantiasa tertib konstitusi, tertib aturan. Ya, yang dilakukan KPU dalam merespon putusan MK kali ini tidak mau kesalahan yang kedua, kira-kira begitu ya? Belajar dari pengalaman dari Pilpres kemarin. Ya. Nah, tekanan seperti apa Pak yang Pak Afif? Kalau dari sisi tekanan saya nggak merasa ada tekanan. Yang ada hanya percepatan koordinasi dan komunikasi dengan banyak pihak. Saya memahaminya begitu. Kenapa? Penyelenggara ini, saya 5 tahun di Bawaslu, sekarang di KPU, saya istilahkan begini, setiap periode pemilu, setiap tahun pemilu tantangannya berbeda-beda. Di antara yang meriah di periode pemilu 2024 ini, banyak putusan peradilan yang ada di saat tahapan sudah mulai dekat. Misalnya, kita tahu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mas Suryo, ada putusan MA nomor 23. Putusan ini mengatur soal saat itu karena ada putusan tentang kapan seseorang dihitung usianya 30 untuk cagup dan wagub, dan bupatinya 25 untuk bupati wali kota dan juga wakilnya. Ketika kita lihat undang-undangnya, ini harus perpres, maka kita dorong perpres. Nah, perpresnya itu sudah keluar, Perpres 60. Kami upayakan bukan dalam konteks apa-apa, karena kami harus taat aturan. Kami yakinkan pemerintah karena di tata cara pelantikan yang harus melakukan pelantikan, yang ngatur tata caranya ini perpres, maka kami nggak bisa ngatur ini PKPU. Tolong siapkan perpres. Kenapa? Karena kami butuh saat pendaftaran nanti, orang didefinisikan 30 tahun itu ketika nanti di saat pelantikan. Itu udah nggak dipakai akhirnya. Sekarang setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusan 70 dijelaskan dengan jelas bahwa seseorang akan dihitung saat penetapan. Kapan itu penetapan? 22 September. Penetapan calon kepala daerah. Setelah sekarang daftar, hari ini dan besok daftar. Setelah itu mereka akan dilakukan verifikasi, klarifikasi atas dokumen-dokumen, ada proses cek kesehatan dan seterusnya. Setelah clear semua, nanti penetapan sebagai calon itu tanggal 22 September. Oke. Pak Afif, di situasi yang serba cepat, masyarakat kan harap-harap cemas. Betul. Kita tahu bahwa tekanan juga luar biasa, bukan hanya DPR tetapi KPU. Betul. Bukan hanya di Jakarta juga, di daerah semuanya meminta agar kawal putusan MK. Betul. Nah, apakah Pak Afif selaku Ketua KPU juga merasa tertekan dengan dinamika yang terjadi di DPR? Karena pada saat itu juga mereka merespon dengan rencana membuat undang-undang yang begitu cepat. Kalau sikap kelembagaan kita sudah jelas, sebenarnya enak. Kalau dianggap tertekan, saya nggak merasa. Tapi kalau dianggap situasi komunikasi mengalami kecepatan yang luar biasa, orang maki-maki lewat WA, pertanyaan sudah ambil posisi dari banyak orang gitu kan, ya kita jelaskan. Bahkan beberapa hal yang sudah terklarifikasi diulang lagi. Itu tidak hanya di publik secara umum ya, di grup-grup yang mantan penyelenggara dinamika itu ada. Tapi kalau saya ditanya apakah ada tekanan, saya nggak merasa ada tekanan.
saya merasa ini ujian seorang katakanlah penyelenggara pemilu untuk mengkomunikasikan dan meyakinkan semua pihak bahwa kalau kita sikapnya sudah jelas mengikuti konstitusi, putusan ini kita ambil, apa yang harus dikhawatirkan? Saya sudah sampaikan ke teman-teman di lingkaran pimpinan KPU. Paling kalau situasinya tidak seperti yang kita pikirkan soal ketika kita tindak lanjut putusan ini, paling posisi kita yang hilang sebagai ketua dan anggota, paling begitu. Sempat terpikir seperti itu? Ya, saya sampaikan ke teman-teman. Mengapa bisa terbersit? Kan kita ini kan melakukan apapun juga kan ada yang senang, ada yang nggak senang. Dulu putusan 90 juga begitu. Putusan ini juga potensinya bisa begitu. Ya, saya akhirnya ngomong ke teman-teman begitu. Bismillah aja, yang penting kita yakin. Kenapa? Karena dulu pun kita melakukan putusan itu tanpa reserve juga. Cuman kita disalahkan soal konsultasi yang tidak ada dan PKP yang tidak dirubah. Karena kita masih ada waktu, kita lakukan percepatan. Itu semua jajaran terutama yang berkaitan tugasnya dengan bagaimana membuat PKPU ini udah nggak ada yang pulang, itu kerja semua. Kami juga di kantor full itu. Dan juga yang paling penting dalam situasi krisis seperti ini, kepastian dari kita, terus sumber informasi yang dilakukan KPU juga tidak usah banyak-banyak, tapi kita resmi melakukan komunikasi publiknya lewat kompres resmi, dan kemudian kita yakinkan termasuk memberikan informasi tentang draft kita ke publik itu lebih awal dan ke banyak grup juga. Ini bagian dari upaya kita untuk meyakinkan ini loh. Terus kami harus bagaimana lagi meyakinkan publik, meyakinkan teman-teman semua untuk bisa yakin bahwa memang KPU akan melakukan ini. Kalau draftnya sudah begini, nggak percaya terus mau gimana lagi? Barangkali publik mungkin masih ingat ketika Pilpres lalu, Pak Afif. Jadi ini dipastikan jangan sampai KPU juga mengulangi kesalahan yang lalu. Kami pahami situasi itu, Mas Wiryo, dan kami merasa ini pengingat dan sekaligus refleksi lah buat apa yang kita lakukan. Tapi tidak semua orang juga senang. Meskipun putusan ini katakanlah 100% kita ikuti, mekanisme konsultasi dan lain-lain juga banyak juga yang mencemooh saya dan seterusnya. Mencemooh bagaimana, Pak Afif? Mencemooh, ngapain nunggu konsultasi dan seterusnya. Toh KPU bisa langsung saja kalau dalam apa yang saya pahami, kalau konsultasi memang bagian dari prosedur yang kita lakukan, toh kebermanfaatan atau kegunaan dari PKPU ini memang diterapkan dimulai tanggal 27 di saat pendaftaran. Jadi disitulah sebagai katakanlah pemimpin lembaga, ketua, kita harus berani mengambil sikap untuk kemudian secara substansi tidak ada persoalan, meskipun sebagian juga masih menyoal. Itu bisa langsung aja kayak dulu yang 90 loh. Saya cerita lagi, 90 ini kita sudah disalahkan. Tapi ya dinamikanya dan alhamdulillah kita merasa bersyukur saja. Saya di demo, bahkan pendemo ada yang minta saya turun tanda tangan untuk menyatakan mundur kalau kemudian saya ini tidak terwujud. Saya tanda tangani. Nggak ada urusan saya. Jadi Pak Afif nemuin pendemo saya juga? Temuin, saya tanda tangani. Kemudian setelah di RDP juga ada partai yang demo, saya terima juga, saya terima, saya jelaskan juga. Partai yang demo maksudnya bagaimana, Pak Afif? Ada partai yang demo, partai buruh waktu itu kan, sebagai partai yang memperjuangkan isu ini kan, saya terima juga. Jadi artinya apa? Kami merasa yang penting sikap lembaga sudah jelas, kami di internal juga sudah mengkonsolidasikan dan keyakinan itu ada, tentu waktu yang akan menjawab. Urusan orang setuju dan tidak setuju. Mekanisme prosedurnya ini diskusi yang lain, tetapi bahwa tujuan kita terutama substansi putusan Mahkamah Konstitusi diambil apa tidak, saya kira itu lebih penting dan di situ kita diuji untuk bagaimana mendinamisir situasi di masa krisis. Dan saya terima kasih lah ke teman-teman semua, terus masuk teman-teman jurnalis, teman-teman mahasiswa demonstran di grup jurnalis. Ya banyak
pertanyaan-pertanyaan yang ya juga saya jelaskan dengan nada yang sama, dengan bahasa yang sama, termasuk draft saya share jauh sebelum dibahas. Iya, kebetulan saya ada di grup jurnalis itu Pak Afif, dan Iya. dinamikanya luar biasa. Baru kali ini grup jurnalis itu begitu Luar sangat biasa. peduli sekali dan sampai menyatakan kayak sikap atau apa begitu Ya, ya. ya, luar biasa. Sebenarnya kan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang lain yang juga kita adopsi di RDW yang kemarin, kaitannya dengan putusan 69 soal kampanye di perguruan tinggi, tapi publik lebih fokus ke 60 dan 70. 60 dan 70 karena pertama melihat putusan MK 90 yang ketika Pilpres itu jangan sampai kejadian lagi kira-kira begitu ya. Karena dialamatkan kepada putra Pak Presiden Jokowi yang akan maju dalam pemilihan gubernur. Betul. Nah, ketika putusan MK keluar otomatis tidak bisa untuk maju dalam Pilgub. Ini yang dikhawatirkan akan ada intervensi ke KPU sehingga KPU tidak merespon. KPU akan mengikuti undang-undang yang akan dibuat oleh DPR. Ya itu kalau orang nanya, kan ketika sebelum kompres saya ditanya, ada tekanan Mas, sampean melihat saya tertekan nggak? Kan nggak ada sama sekali. Kalau saya bilang, saya ditanya apakah ada tekanan, tidak ada tekanan. Kalau ada komunikasi dinamika, ini ada peristiwa begini, ada putusan begini, ini langkah-langkahnya seperti apa. Kita diskusi meyakinkan banyak pihak, itu bagian dari ya upaya kita untuk mengeksekusi putusan. Nah, meyakinkan banyak pihak ini dialektikanya kan ada gitu loh. Jadi saya merasa itu bagian dari komunikasi, bagian dari upaya meyakinkan. Dalam posisi yang sudah clear, kita akan mengeksekusi. Saya tidak memaknai itu sebagai apa kamu harus begini, nggak ada itu. Sama sekali nggak ada. Ya memang ketegangannya di situasi bagaimana pihak melihat DPR, para pihak melihat KPU dan seterusnya. Saya mendapat informasi misalnya di beberapa kota ketika kompres kita yang malam tanggal 22 kalau nggak salah, itu begitu KPU kompres lebih detail memasukkan itu dalam pointer 6 poin. Poin ke-4 itu pasal 60 diadaptasinya bagaimana, poin ke-5 pasal 70 putusan 70, kemudian poin ke-6-nya kita akan upayakan secepatnya. Itu beberapa aktivitas di daerah-daerah juga lebih tenang gitu. Sudah mulai mengendurkan. Ya. Nah, paginya, pagi hari Sabtu itu saya share banyak grup, banyak pihak terkait dengan rancangan PKPU. Ya tentu kami kan juga memasukkan dan seterusnya kan butuh waktu untuk penormaan dan seterusnya. Teman-teman yang ngurus legal draftingnya Sabtu kami sampaikan dan alhamdulillah itu diterima semua. Ya, Pak Afif, situasi di internal KPU ketika itu Pak Afif, situasi psikologis dari teman-teman di KPU. Satu sisi DPR merespon di balik itu akan mempercepat tujuannya. Yang beredar kan akan menganulirkan kira-kira begitu. Nah, sementara KPU kan tetap akan menjalankan putusan MK. Nggak mau kesalahan yang kedua kali, kira-kira begitu. Nah, tapi ada kekhawatiran tidak misalnya tekanan atau apapun sehingga membuat situasi di internal teman-teman di komisioner KPU juga. Memang kita waktu itu masih belum bisa berhitung apakah revisi undang-undang ini lanjut apa tidak. Tetapi saya waktu itu ngomong kita bersikap atas apa yang ada di depan mata kita. Yang ada itu putusan Mahkamah Konstitusi. Itu dulu yang kita eksekusi turunannya. Makanya 20 itu dibacakan, 21 kami sudah bersurat gitu. Jadi kalau pengandaian nanti itu urusannya. Karena pendaftaran sudah 27, saya bilang gitu. Waktunya cepat betul seminggu. Yang penting apa yang diputuskan MK ini langsung kita turunkan. Surat kita kirim, konsultasi kita mohonkan segala macam. Terus kalau nanti ada hal lain, itu yang kita pikirkan setelah ada kejadian juga nggak ada kok. Jadi nggak usah mengandai-andai dulu. Ini yang kita tindak lanjut karena tahapan kita udah mepet. Ada pihak yang bilang ini KPU mau memundurkan tahapan. Itu juga kita nggak tahu dari mana ini judulnya. Dan saya kadang-kadang juga bingung teman-teman di grup-grup itu sudah dalam posisi begitu, padahal yang bersangkutan punya nomor saya, bisa nanya benar nggak ini dan seterusnya. Nah, situasi kecepatan informasi yang kadang-kadang pengecekan itu juga tantangan kita di penyelenggara, tantangan kita di katakan posisi publik seperti sekarang ini. Bagaimana kadang omongan kita lengkap,
dipotong sepotong juga berisiko untuk disalahpahami, apalagi berita yang tidak benar kadang-kadang disebarkan berulang-ulang, kadang-kadang seperti sudah terkonfirmasi padahal belum sama sekali. Itu yang kemudian kita dorong untuk beberapa kali melakukan konferensi pers itu. Karena biar resmi dan juga tidak terlalu banyak sumber informasi dari lembaga yang saat itu memang dibutuhkan suaranya oleh publik. Kalau sekarang relatif lebih tenang ya suasananya Pak Afif ya? Ya sekarang situasinya kami lagi menerima pendaftaran di banyak titik, meyakinkan teman-teman semua. Ya secara psikologis lebih tenang, jajaran juga lebih tenang, kami juga lebih tenang karena saat RDP dilakukan lebih awal dari rencananya, kita punya waktu 1 hari kan kemarin untuk lebih. Seninnya masih ada persiapan itu, minggunya udah diundangkan, Seninnya ada waktu. Jadi substansinya PKPU setelah memedomani putusan 60-70 benar-benar bisa dipakai, dan saat pendaftaran sudah kita sebarkan kemana-mana. Minggu malam semua informasi terkait pengundangan CDIH termasuk yang bentuknya PDF sudah kita sebarkan. Dan ini memang akhirnya jadi kayak beda dengan PKPU yang lain. Yang lain kadang-kadang hening kan, tidak terlalu banyak perhatian, kami memahami situasinya. Iya. Jadi memang setelah RDP konsinyering dengan DPR itu baru setelah itu agak plong ya Pak Afif ya. Karena kira-kira begitu. Sangat plong. Ya kayak beban psikologis itu juga hilang. Kemudian yang paling penting bagi kami di KPU, seluruh komitmen kami untuk mengadopsi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak mendapatkan halangan apapun, dan semua pihak meyakini bahwa inilah memang yang seharusnya diambil. Ya artinya kalau semua pihak mendukung dan upayanya sama kan lebih baik kita lakukan bersama-sama, hanya butuh kesabaran proses saja. Tidak ada intervensi, tidak ada kayak pokoknya harus begini nggak ada juga. Yang ada adalah dinamika saling meyakinkan, sebagaimana ketika kita menerima masukan, meyakinkan dalam hal ini untuk kemudian meyakinkan semua pihak memang putusan ini harus dieksekusi, harus diikuti. Dan caranya bagaimana? Kami akan ambil trayek 2 jalur. Pertama, kami buat draftnya, kami kirimkan permohonan konsultasi, kami kemudian mintakan untuk kemudian diharmonisasi. Nah ketika proses ini baru berjalan, para pihak kami ini hubungi sudah, minta tolong nanti kita standby langsung biar harmonisasi cepat, langsung kita undangkan itu. Nah disitulah kebutuhan untuk percepatan komunikasi, koordinasi. Ya jadi ke banyak pihak, ketika saya disalah-salahin dalam konteks kenapa masih ini, saya juga nggak tahu bagaimana cara kita menetapkan PKPU ketika masa tahapannya juga masih ada waktu. Kecuali sekarang tanggal 27 PKPU yang lama belum bisa diperbaiki, tuntutannya kita harus ikuti putusan Mahkamah Konstitusi, baru kita bisa menilai bagaimana sikap KPU. Kan begitu. Sejak awal kan KPU tetap mengikuti yang jadi putusan MK. Betul. Ada reaksi tidak barangkali dari pemerintah atau DPR non formal ya, secara komunikasi personal atau apapun? Pak? Tidak ada. Bahkan komunikasi terakhir ya pokoknya putusan MK. Putusan MK. Ya hanya dinamika di luar KPU-nya kan gitu kan. Di DPR, di paripurna dan seterusnya itu kan berjalan beriringan. Kan. Nah sebenarnya dinamikanya terpisah, itu enggak langsung kan, karena Pak KPU juga kan hanya sebagai pihak yang harus menjalankan putusan aja, gitu kan. Jadi di sana menjadi mengeras, ramai, kemudian berdampak ke sini. Maka wajar ketika di sana sudah tidak bisa dilanjutkan, langsung tuntutannya balik ke KPU. Maka fokus demo-demo juga kemarin mencuat ke KPU-nya setelah peristiwa di DPR-nya. Iya. Bagaimana Pak Afif menggambarkan situasi aksi unjuk rasa di depan KPU yang meminta agar KPU tetap mengakomodir putusan MK? Iya, saya sebenarnya berawal dari lingkungan atau dunia demonstran juga, aktivis juga. Saya mau aja diminta untuk melakukan orasi di depan mereka, tapi ya pertimbangan keamanan dan lain-lain, perwakilan saya terima semua kok. Dan saya menganggap itu dinamika dan
usulan yang sama dengan apa yang memang menjadi keyakinan KPU. Jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebih. Kalau kami Suasananya bagaimana ketika itu dengan pertemuan dengan perwakilan Demers? baik-baik aja karena mungkin juga teman-teman juga sudah tahu sikap KPU kan. Beda kalau situasinya tidak seperti yang kami ceritakan tadi soal sikap KPU. Menurut saya poinnya itu adalah sikap awal KPU tanggal 20 malam itu jejak rekamnya ada. KPU akan ikuti putusan. Keraguan dan lain-lain ini kan ada faktor, ada dorongan yang lain juga. Misalnya begitu sudah yakin pakai bahkan TL, ada pengalaman masa lalu yang melambari jangan-jangan segala macam. Saya sampai sampaikan terus kami harus meyakinkannya harus bagaimana, harus jungkir balik gitu kan. Tapi ya saya terima itu sebagai satu kontrol, satu cara yang pas juga untuk mendorong usulan, tetapi yang penting kan titiknya tidak melakukan kekerasan. Iya. Gitu kan. Pak Afif merasa bahwa putusan MK ini menjadi momentum KPU untuk membuktikan ke publik keberpihakan KPU pada demokrasi. Ya, itu dampak lain mungkin, tentu tidak semua orang juga menganggap itu bagian dari sebagaimana saya sampaikan. Banyak orang juga secara personal menghubungi saya, mensupport saya karena tadi itu mungkin dalam bayangan mereka saya ini ditekan. Iya. Telepon banyak, WA banyak, termasuk ucapan apalah selamat ketika situasi ini selesai kemarin. Itu banyak. Nah, sementara saya kan ya menjelaskan sama seperti yang saya sampaikan. Dinamikanya ya cuma diskusi-diskusi saja. Kami juga meyakinkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dulu juga kami eksekusi dan seterusnya. Tapi jika situasinya berbeda, Pak Afif, misal tidak ada aksi unjuk rasa, ya seperti kemarin di daerah juga adem-adem saja misalnya, apakah putusan PKPU itu akan merespon putusan MK? Pasti, tetap? karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan berlaku sejak dibacakan. Pasti kami eksekusi. Dan itu kami ulang-ulang beberapa kali. Bahkan sejak situasi yang kita bayangkan di DPR tidak seperti yang kemarin. Kita kan nggak tahu, kemudian ada balik yang berkumpul untuk membahas revisi, ada paripurna. Itu nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kami sudah melakukan pernyataan sikap sebagai bagian dari ketaatan terhadap konstitusi. Dan itu kami yakini, makanya di saat kegundahan itu kami kumpul sama teman-teman ya, paling situasi paling buruknya ya itulah. Bismillah aja saya bilang gitu. Betul. Kalau yang dialami teman-teman KPU di daerah bagaimana? Mereka kan yang menyelenggarakan, Pak. Ya, kalau mereka pasti jawabannya rata. Kita menunggu kebijakan dari KPU RI. Memang kuncinya di KPU RI. Kenapa? Karena regulatornya ada di sini. Ketika PKPU sudah ada, maka tentu mereka yang akan menerapkan ini dalam pendaftaran partai ini. Tidak. Mereka rata-rata ditanya juga nunggu kebijakan dari KPU RI. Iya, tapi persiapannya kan tentu berbeda ya Pak Afi ya, sebelum dan setelah putusan MK. Ya, potensinya semakin banyak pihak bisa terbuka kesempatan untuk mencalonkan diri di balik mepetnya persiapan. Tapi catatan saya, Mas, ini kan seringkali di pemilu 2024 ini ada putusan-putusan yang datang ketika tahapan udah jalan atau sangat mepet dengan tahapan berjalan. Itu kalau ditanya ke KPU merepotkan nggak? Ya merepotkan. Tapi kami harus melakukan penyesuaian karena kita kan yang menjalankan putusan itu. Jadi memang idealnya ketika pertandingan mau mulai, semua aturan pertandingan itu enaknya sudah tinggal siap, jalan ya. Gitu loh. Jadi kita juga lebih tenang ketika H-7 sudah bisa siapkan semuanya. Ini kan sampai formulir-formulir kami rubah semua. Termasuk juga misalnya ada formulir BKWK yang formulir untuk seseorang dinyatakan direkomendasikan partai ini basisnya kursi, itu kemudian kami surat turunkan edaran dicoret kursinya dikonversi ke suara segala macam. Bagian dari penyesuaian putusan Mahkamah Konstitusi. Nah Pak Afif, sekarang ketika suasananya sudah mulai agak tenang, apa yang diharapkan KPU dari situasi yang beberapa hari belakangan ini sempat mengguncang publik? Yang pertama pasti kami dalam konteks ini berterima kasih dulu kepada semua pihak yang mensupport, meyakinkan, termasuk juga mengingatkan KPU untuk
tetap berpegangan pada konstitusi, dan kami pastikan itu menjadi sikap awal kami sebelum keramaian terjadi. Yang kedua, kami mohon dukungan untuk senantiasa lembaga seperti KPU ini dalam perhelatan pemilu pilkada ini harus disupport dengan cara menjaganya. Kenapa? Karena kami ini ngurusi orang bertanding. Kira-kira begini, yang menang belum tentu belain KPU, yang kalah pasti nyalain KPU. Kebijakan apapun yang kita ambil pasti ada yang nggak suka. Nah, mari ini sama-sama kita lihat secara proporsional saja. Kami sudah terbiasa dalam posisi ini. Belum tentu juga pasca ini nggak ada yang menyoal apa yang menjadi sikap kami. Bisa jadi ada yang menyoal. Tapi ketika kita konsisten pada aturan, konsisten pada konstitusi, insya Allah akan menjadi kontrol tersendiri juga buat jejak rekam lembaga ini. Kami tahu ada dinamika yang kemudian membuat pasang surut lah cara pandang orang ke KPU, maka kami minta support dan juga pengingat kami tidak sempurna, belajar dari pengalaman pemilu 2024. Kita ingin pilkadanya kita berjalan lebih baik, pilkadanya kemudian menghasilkan orang-orang yang juga lebih baik. Toh yang menerima manfaat dari kebaikan pemilu kan rakyat semua juga gitu. Oke. Terakhir apa imbauan bagi masyarakat, Pak? Ini berkaitan dengan pilkada pada November mendatang. Ya, yang pasti Mas Suryo, kami berharap seluruh masyarakat Indonesia, pertama kami KPU sudah melakukan sesuai dengan yang kita yakini dan juga dituntut oleh publik juga, itu mengambil semua putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 dalam bentuk PKPU, dan pendaftaran sudah berjalan sekarang dengan pedoman itu. Tinggal kita kawal proses pencalonan ini di antara proses yang biasanya memicu dan mengambil simpati publik banyak ya, mengambil atensi publik banyak. Setelah pencalonan nanti akan ada kampanye. Ini juga pasti kita jaga kondusivitas. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan KPU, kebijakan KPU yang dianggap tidak memihak, silakan berkomunikasi dengan kami, apakah di jajaran provinsi, kabupaten, karena ini pilkada. Betul. Ketiga, nanti di tahapan pungut hitung. Nah, tahapan pungut hitung ini tahapan finalnya. Orang akan kemudian bisa jadi juara kalau kita kira pemilihnya juga banyak yang datang, kan begitu. Nah, di tahapan ini kita harapkan masyarakat datang menggunakan hak pilih, sembari juga mengontrol kualitas pemilu pilkadanya sehingga kita benar-benar menghasilkan yang terbaik. Baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Afif, terima kasih sudah bersama kami, Pak Afif. Terima kasih, Mas. Sehat selalu, Pak Afif. Ya, suaranya agak hilang, mohon maaf. Sudah sebulan nih. Beberapa hari ini kan begitu sangat padat bertemu dengan para demonstran dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah suasananya kondusif sekarang, Pak Afif. Alhamdulillah ya. Terima kasih, Pak Afif. Salam untuk komisioner yang lain. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Ketua KPU RI 2024-2027 Muhammad Afifuddin. Saya Surya, sampai jumpa pada podcast yang akan datang.